10 buah tahu kecil atau setara dengan 450 gram. Kemudian haluskan. Ini sudah cukup ya. Lalu masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 1 sendok makan bawang goreng. Tambahkan 100 gram tepung tapioka. 100 gram tepung terigu. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh lada bubuk. Setengah sendok makan gula pasir. Dan 1 sendok makan kaldu bubuk. Lalu aduk hingga rata. Masukkan 1 butir telur. 1 batang daun bawang yang sudah diiris. Aduk kembali hingga rata atau sampai adonan bisa dibentuk ya. Jika sudah, oles tangan dengan minyak agar tidak lengket. Kemudian ambil adonan sebanyak 1 sendok makan lalu bentuk. Di sini aku bentuk lonjong dan agak sedikit dipipihkan. Masukkan 1 sendok makan minyak goreng ke dalam air yang sudah mendidih. Lalu masukkan tahu, kemudian masak sampai mengapung dan mengembang. Setelah mengembang seperti ini, bisa langsung diangkat. Masukkan 100 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Tuang secukupnya air. Ini aku tuang secara bertahap ya. Aduk rata dan gunakan tekstur adonan ini kental. Siapkan 1 bungkus kulit pangsit, lalu potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kemudian iris tipis-tipis seperti ini. Untuk hasilnya ini lumayan jadi banyak ya. Celupkan tahu aci ke dalam adonan. Kemudian balut dengan kulit pangsit diacak seperti ini ya. Ini sedikit ditekan-tekan agar nempel. Satu resep ini hasilnya jadi 22 piece tahu jabrik. Kemudian goreng dengan minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini sesekali dibalik agar warna dan matangnya itu rata ya. Setelah warnanya golden brown seperti ini, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Tahu jabrik ini hasilnya jumbo dan bentuknya unik. Untuk tekstur luarnya crispy dan bagian dalamnya empuk. Rasanya gurih dan kriuk-kriuknya ini bisa tahan seharian ya. Agar lebih menarik, bisa dialasi dengan kertas cup. Kemudian beri topping saus sambal dan mayones. Tahu jabrik ini bisa untuk jualan 2.000 sampai 3.000-an per piece. Satu keping bihun. Agar lebih mudah, aku potong menjadi 2 bagian. Lalu rendam dengan air panas hingga lunak. 2 batang daun bawang. Kemudian iris. Panaskan minyak goreng secukupnya. Masukkan 18 buah bakso ukuran kecil. Goreng sebentar hingga matang.
Setelah bagian luarnya sedikit berkulit, bisa langsung diangkat. Untuk bihunnya ini sudah lunak, lalu buang airnya sampai kering. Gunting bihun agar ukurannya lebih pendek. 1 buah wortel ukuran sedang. Lalu parut menggunakan parutan keju. 2 siung bawang putih, ini boleh diparut atau juga boleh dihaluskan. Selanjutnya masukkan daun bawang yang sudah diiris sebelumnya. Tambahkan setengah sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu bubuk. 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 6 sendok makan tepung terigu. Ini diaduk kembali hingga tercampur rata. Agar lebih mudah, bisa dilanjut menggunakan tangan. Ambil adonan sebanyak 20 gram atau secukupnya. Lalu pipihkan. Kemudian letakkan bakso. Tutup rapat sambil dipadatkan dan dikepal-kepal dengan cara seperti ini ya. Lakukan kembali hal yang sama sampai selesai. Untuk satu resep ini jadi 18 piece bola-bola bokil. Jika sudah selesai, ini bisa dijadikan stok frozen food. Siapkan 1 butir telur. Aduk rata. Celupkan bola-bola bokil ke telur. Kemudian goreng dengan minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini sesekali dibalik agar matang merata. Setelah warnanya kuning keemasan, bisa langsung diangkat dan ditiriskan ya. Bola-bola bokil ini rasanya enak banget dan gurih. Ini cocok untuk jualan 1.500 sampai 2.000-an per piece-nya. Dua keping mie atau dengan berat 80 gram. Ini dipotong menjadi beberapa bagian agar tidak kepanjangan. Siram dengan air panas. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng agar tidak lengket. Ini direndam hingga lunak ya. Setelah mie ini lunak, kemudian angkat lalu tiriskan. 300 gram dada ayam masukkan ke dalam chopper. Tambahkan 3 siung bawang putih. Masukkan 2 butir telur. Lalu chopper atau blender sampai halus. Jika sudah halus, masukkan 4 sendok makan tepung tapioka. 4 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh garam. 1/4 sendok teh lada bubuk. Chopper kembali hingga tercampur rata. Bagian pinggirannya ini bisa dirapikan dan diaduk kembali. Masukkan 2 buah wortel yang sudah diserut.
1 batang daun bawang yang sudah diiris. Masukkan mie. Lalu aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Jika adonan terlalu padat, bisa ditambahkan sedikit air. Dan ini hasilnya sudah cukup, tidak terlalu padat maupun encer. Siapkan 24 lembar kulit pangsit. Kemudian ambil beberapa lembar terlebih dahulu. Di sini aku cetak menggunakan gelas dan ukurannya lumayan gede. Dibentuk menggunakan pisau seperti ini ya. Atau jika ingin lebih simpel lagi, bisa menggunakan kulit dimsum. Letakkan kulit pangsit ke dalam pizza mini. Ini aku gunakan cetakan ukuran 9,5 cm. Untuk cetakannya ini boleh dioles dengan minyak goreng atau tidak apa-apa karena tidak lengket. Masukkan adonan sebanyak kurang lebih 1 sendok makan, kemudian ratakan. Ini cukup mudah ya. Oh ya, sebelumnya kukusan sudah dipanaskan. Masukkan adonan ke dalam kukusan. Kukus selama 20-25 menit menggunakan api sedang. Setelah matang bisa langsung diangkat. Saat masih panas seperti ini bisa langsung dikeluarkan. Setelah dingin, ini bisa langsung dijadikan stop frozen food atau bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Sesekali dibulak-balik ya agar matangnya merata. Setelah warnanya golden brown atau kuning keemasan, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Jika sudah dingin, pangmyam ini bisa langsung dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 10x10. Dan tambahkan saus sambal, ini aku kemas menggunakan plastik klip ukuran 4x6. Untuk hasilnya 24 piece, ini bisa untuk jualan 2000-an. Atau bisa dijual dengan cara seperti ini. Lalu tambahkan saus sambal dan mayones. Pangmyam ini rasanya enak, gurih dan teksturnya empuk, dinikmati dengan pedasnya dari saus sambal, ini mantul banget. Jualan di kantin ini jadi rebutan anak-anak. Sekian dulu ya, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.